Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bisa terhubung melalui program ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus sendiri yang mengilhami kami untuk memahami kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Natal adalah bukti kasih Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 mencatat, Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Lalu ditegaskan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi. Manusia dibuat menurut rupa dan gambar Tuhan, dan dirancang juga pastinya untuk memiliki kasih Tuhan. Namun manusia merespons kasih Tuhan dengan mengkhianati kasih-Nya. Tapi Tuhan berinisiatif untuk selalu dapat mengasihi manusia. Dan sebaliknya, manusia terus berjalan menjauh dari Tuhan. Sejak kejatuhan dalam dosa, manusia justru bersikap tidak membutuhkan Tuhan. Pengalaman dan pengetahuan membentuk persepsi kita. Karena keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan dan dunia ini, penyair dan pemusik John Lennon misalnya mengungkapkan persepsinya dalam lagu Imagine. Dikatakan, imagine there's no heaven. Bayangkan tak ada surga. It's easy if you try. Mudah jika kita mencobanya. No hell below us. Tak ada neraka di bawah kita. Above us only sky. Di atas kita cuma ada langit. Imagine all the people, bayangkanlah semua orang, living for today, hidup untuk hari ini. Lennon pasti bukan satu-satunya orang yang memiliki mimpi atau utopia tentang dunia yang dihuni oleh manusia yang cinta damai. Bagi Lennon dan mereka yang sepaham dengan dia, dunia yang damai hanya dapat dicapai jika manusia yang menghuninya tidak beragama, tidak bernegara, dan tidak berideologi, dan juga tidak mengagungkan identitas. Kenapa alasan mereka? Karena sejarah mencatat manusia berperang, terbunuh dan membunuh akibat membela agama. Terorisme dilakukan atas nama agama. Manusia saling membunuh demi ideologi, paham, kelompok, suku, atau ras, atau karena hak milik masing-masing. Alkitab mengingatkan, kebiadaban manusia atas manusia adalah karena natur dosa dalam diri kita. Contohnya Kain. Kain tentu saja belum beragama, tidak berideologi, tidak punya negara. Ia membunuh Habel, yang notabene adalah adiknya. Karena Kain membiarkan dosa menguasai dirinya. Itu tercatat dalam Kejadian 4. Teolog Matthew Henry menyatakan tentang kasus ini, Tuhan sudah berdialog dengan Kain untuk menyadarkan dia terhadap dosa dan kebodohan dari amarah dan ketidakpuasannya.
dan untuk membuatnya tenang kembali agar kejahatan yang lebih jauh bisa dicegah. Perikop ini adalah contoh dari kesabaran dan kebaikan Tuhan yang mau berurusan secara begitu lembut dengan manusia dalam kaitannya dengan perkara yang begitu jahat, pembunuhan. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, seperti tercatat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Bapak Ibu, tidak salah memimpikan dunia yang penuh damai, tapi sangat berbahaya jika kita menyimpulkan bahwa manusia dapat menciptakan dunia yang damai hanya dengan mengangankan dan menginginkannya. Keputusan moral yang dibuat manusia tidak pernah sepenuhnya bersih dari dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karenanya manusia membutuhkan juru selamat. Natal adalah solusi Tuhan bagi mimpi tentang dunia yang damai. Biarkan Yesus, Raja Damai, lahir dan memerintah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami yang memimpikan kedamaian di seluruh dunia ini akhirnya boleh merealisasikannya di dalam dan melalui Kristus Yesus. Kami jadi pembawa damai. Terima kasih Bapak jika kami boleh dilibatkan dalam karyamu yang luar biasa ini, menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih untuk Natal, di mana Engkau membuktikan kasih-Mu atas kami, manusia yang berdosa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.